Om Swastiastu. Pemirsa, penolakan terhadap kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA masih terus mewarnai ruang-ruang publik sejak PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang TAPERA ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024. Pasalnya, kepesertaan TAPERA yang sebelumnya hanya menyasar PNS kini diperluas kepada pegawai swasta, kemudian BUMN, BUMD, BUMDes, TNI, Polri sampai pekerja mandiri. Nah, wacana TAPERA membantu atau menyengsarakan rakyat? Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih hari ini. Tentunya sudah hadir narasumber saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Anak Agung Made Dharma Setiawan ST. Beliau adalah Ketua DPD REI Bali masa bakti 2024-2027. Om Swastiastu, Pak Agung. Sehat selalu ya. Kemudian kita juga mengundang guru besar dari Undiknas University, ada Profesor Ide Bagus Rake Suwardana. Om Swastiastu, Prof. Terima kasih sudah hadir. Dan paling ujung, siapa yang tidak kenal, sering sekali kita undang beliau, ada Dr. Panudiana Kun MMMAP. Beliau adalah Konsul Kehormatan Malaysia di Bali. Om Swastiastu, Pak Kun. Sehat selalu ya Pak Kun ya. Sehat selalu, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan saya ke Prof dulu, Prof. Ini di Apit yang luar biasa sekali nih. Kita akan membahas tentang TAPERA yang lagi viral banget di media sosial dan juga bisa menjadi perhatian masyarakat banyak sekali. Bagaimana Prof melihatnya tentang program TAPERA ini sendiri? Begini, saya melihat pemerintah sekarang ini tampaknya ingin dalam artian ingin memupuk dana dari masyarakat. Amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dibangkitkan kembali dengan diubahnya peraturan pemerintah 25 Tahun 2020 dan menjadi peraturan pemerintah 21 2024 untuk membangkitkan kembali niat memupuk dana dari masyarakat. Awalnya seperti yang katakan tadi bahwa itu adalah untuk PNS saja, melebar. Apa tujuannya? Tentu adalah ingin memupuk dana. Saya baca undang-undangnya bahwa TAPERA ini ternyata itu tidak menjamin orang itu punya rumah. Tidak menjamin. Itu adalah dana tabungan sama dengan tabungan yang lain. Cuma bisa dicairkan kalau misalkan untuk beli rumah di kemudian hari. Tapi yang sekarang pada saatnya tidak sangat tepat karena situasi ekonomi tidak baik-baik amat. Ketika bicara tentang situasi ekonomi saat ini masih belum pulih. Kenapa seperti saya katakan? Karena pandemi yang 2 tahun lalu masih kalau orang luka itu masih memarnya masih terasa kan sekarang. Memang ada beberapa yang sudah normal, tapi tidak semua sektor ekonomi sudah mengalami normal. Dan sekarang kita lihat bahwa kalau upah pekerja misalkan dipotong lagi, apalagi itu pekerja yang UMR, maka akan semakin bebannya semakin berat. Belum lagi potongan yang lain. Saya coba menghitung, nanti Pak Kun mungkin bisa lebih menjelaskan. Itu sekitar 18% itu pengusaha sudah nanggung beban pengusaha. Sementara pengusaha sendiri, sementara karyawan sendiri, cicilannya sudah banyak sekali. Bukan hanya kewajiban dari BPJS segala macamnya, dia nyicil koperasi, nyicil di BPR, dan itu take home pay-nya mungkin masih lagi sekitar 100-200 ribu, apalagi sekarang sudah ada dibebankan dengan kewajiban untuk TAPERA. TAPERA ini kalau salah sudah ditunda kalau salah. Nah itu kalau memang benar ditunda itu sangat kita syukuri. Ini kalau ditunda belum berarti akan dibatalkan kah? Iya. Prof melihatnya? Begini, kita lihat situasi ekonomi kan. Iya. Siapa tahu tundaannya sampai 2027 ekonominya boom, upah pekerja semakin meningkat dan lain sebagainya, situasi ekonomi semakin bagus, maka pada saat itu mungkin lebih tepat lagi. Demikian. Baik, Prof mengatakan ini memupuk dana. Kalau kita berbicara tentang pupuk, ini kan akhirnya akan membuahkan hasil yang baik nantinya. Seperti itu, Prof? Ya, kalau kita dalam teori ekonomi pemupukan dana itu akan terkumpul di belakang kan. Tapi apakah TAPERA akan menjamin seorang itu yang memupuk dana itu akan dapat rumah? Belum tentu. Itu yang problemnya. Ya. Baik, berarti untuk polemik kebijakan TAPERA ini perlu ditinjau kembali. Iya, saya kira perlu ditinjau kembali. Baik. Pak Kun, nah ini perlu ditinjau kembali. Alasannya seperti apa? Harus ditinjau kembali ini TAPERA ini sendiri. Pak Kun melihatnya. Ini memang kalau perlu ditolak.
Kalau perlu ditolak. Yes. Jadi ini kan Kenapa ditolak Pak Kun? Dengan Karena tegas ini mengatakan akan memberatkan. memberatkan siapa Pak Kun? Memberatkan si pengusaha dan pekerja itu sendiri. Karena apa? Ini yang bayar kan pengusaha dan pekerja sebenarnya in the end. Karena gaji yang udah kecil itu udah ditambah lagi. Ini kan kurang lebih 3%, 5% akan dipungut mendadak. Mengaturannya udah lama. Dan kebetulan menteri yang bidang ini udah bilang tunda dulu sampai tahun 2027 ya. Mudah-mudahan ditolak aja. Bikinlah direvisi undang-undang itu. Kenapa? Ini memberatkan rakyat. Buat pekerja yang udah punya rumah kan tidak perlu mencicil, nggak perlu nabung itu. Karena apa? Sekarang ini pungutan udah tadi disebut oleh profesor udah tinggi sekali. Kita lihat ini yang BUMN yang menabung tanahnya masyarakat, Jiwasraya, Asabri, Bumi Putra. Sekarang ini orang mau ngambil tabungannya aja nggak bisa ngambil. Karena itu BUMN itu pada kolaps semua, uangnya habis dipakai oleh pengurus-pengurusnya di atas. Tapera itu kan idenya bagus, tabungan ya. Orang menabung, tapi kenapa dipaksa kan gitu kan? Padahal di situ udah ada tabungan istilahnya sama kan, pensiun, hari tua. Itu bayar juga bukan barang gratis kan itu. Itu kan udah lumayan. Apa bedanya pensiun dan hari tua? Sebetulnya kan satu aja cukup. Ya toh, iuran untuk pensiun lah gitu kan. Ini sama. Rumah, kapan beli rumah? Nah kalau dia mau beli ya biar beli sendiri kan, pakai DP berapa persen, kalau anu kan begitu, yang udah punya rumah kan tidak perlu lagi sebetulnya. Jadi ini bikin kontroversi, ya tadi udah betul Prof bilang memupuk dana, pemerintah tuh cari uang, ini kan lumayan berapa juta pekerja, ya dari 3% gaji pekerja itu akan di-store ke negara, lumayan untuk modal memang tuh begitu kira-kira kan, ini uang kan tidak diambil sekarang sebetulnya. Dulu disebutkan hanya PNS kan, sekarang swasta pun diharuskan. Harusnya tidak ya, kalau itu begitu. Beban masyarakat tuh makin berat sekarang. To be honest saja, walaupun UMP naik, tapi kehidupan real di masyarakat itu lebih mahal daripada kenaikan UMP itu. Itu pun orang bilang idealnya gaji di Bali itu kalau bisa 5 juta, 10 juta. Perusahaan yang akan tutup, nggak mampu akan bayar. Kan begitu, Ahok juga ngomong gitu di Jakarta. Layaknya UMP itu 5 juta, 10 juta. Betul. Kalau kita ngomong sebagai human, sebagai manusia, UMP di sini kan 3 juta 400. Memang agak berat. Apalagi Bali banyak upacara adat, perlu biaya ini dan itu. Kan begitu. Tapi ini kalau saya setuju, tidak hanya ditunda, batalkan. Batalkan. Terima kasih. Baik. Nah ini beban juga bagi pengusaha. Pak Kun melihatnya. Nanti Ya, kalau automatically ya. Nanti kan akan mengeluh, gaji kurang, produktivitas terganggu. Karena mikir harus bayar ini, bayar itu kan gitu. Jadi kerja itu kan perlu tenang, perlu happy, perlu semangat, optimis. Jangan terlalu dibebani pungutan-pungutan. Ini dari awal udah membebani pekerja. Yang Tapera ini dari awal. Ya. Koran kan pro dan kontra. Ya, begitu kira-kira. Baik, Ya. Prof, ini konsep Tapera sebenarnya seperti apa sih akhirnya kembali lagi digaungkan? Prof melihatnya? Begini, kalau saya melihat undang-undang yang tahun 24 tahun 2016, itulah pemupukan dana yang dilakukan dalam pekerja dan dikelola oleh badan pengelola namanya. Badan pengelola ini melakukan investasi lagi. Nah itu sebenarnya. Cuma problemnya sekarang pemupukan dana itu akan dikelola kemana? Sementara pemerintah sekarang kita tahu perlu dana. Apakah kan isu politisnya kan seperti itu? Oh, nanti dana Tapera akan dialihkan atau dipakai untuk begini, untuk begitu. Kan itu yang sekarang terjadi. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Kun tadi? Apa yang dikatakan oleh Pak Kun tadi? Dulu beberapa pengelola dana itu kan diselewengkan. Mereka tidak bagus mengelola dana, Asabri contohnya. Yeah. Bayangkan seorang asuransinya angkatan bersenjata bisa berani apa namanya, dibuat proudnya kecurangan di sana. Lalu berikutnya ada Jiwasraya dan lain sebagainya. Itu orang sudah tidak percaya lagi dengan yang demikian. Apalagi badan pengelolanya ini siapa itu? Baik. Tunjuk pemerintah. Nah kan sudah susah lagi. Baik, seperti Pak Kun, ini bukan hanya ditunda, tetapi cukuplah sudah sampai di sini seperti itu. Oke, kalau Pak Kun memang agak beliau kan ini ditolak. Kalau memang bisa ditunda, tunda dulu, lihat situasi ekonomi. Siapa tahu di 2027, di 2029, di 2030 mungkin ekonomi kita akan booming
ekonomi baik mungkin bisa berlaku undang-undang itu. Baik, kemungkinan itu akan ada lagi. Tapi Pak Kun mengatakan udahlah nggak usah dilanjutkan lagi seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi. Ini sebenarnya tapera ini membantu atau menyengsarakan rakyat? Nanti kita akan bahas lagi. Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana wacana tapera membantu atau menyengsarakan rakyat? Masih kita bahas bersama beberapa narasumber yang tentunya akan memberikan solusi yang terbaik nantinya. Baik, saya ke Pak Kun lagi nih. Pak Kun, berarti konsepnya konsep yang bisa dikatakan Pak Kun melihat ini sosialisasikah yang kurang kepada masyarakat atau memang konsepnya yang nggak jelas seperti itu? Sebetulnya aturan ini sudah lama, kan ini sekarang ini lagi digaungkan lagi, Ya. akan diberlakukan tahun ini kan. Iya. Nah, Tetapi ini malah ditunda. nambah sengsara Pak, menyengsarakan rakyat, bukan bikin sejahtera. Karena pungutan walaupun 3%, 5% itu beban. Udah gaji kecil, pungut lagi. Dan nggak jelas, ini kan ada pengelola, yang ngelola itu BUMN yang mana, ini uang kan banyak sekali, akan diapain. Tadi udah singgung oleh Profesor, bahwa itu akan dimainkan di mana, di saham, di emitensi yang mana, ya kan. Sebetulnya kalau kan dibikin aturan kalau nggak ada gejolak, nggak apa-apa, ini udah gejolak. Serikat buruh protes, sekarang itu dua-duanya kompak. Apindo juga protes, termasuk nasional. Sekarang lagi seminar Apindo. Mau nolak ini, lagi ada seminar ngundang tadi jam 9, nanti sampai selesai. Dan kita lagi kompak antara asosiasi pengusaha dan asosiasi pekerja di seluruh Indonesia menolak tapera ini. Menolak. Ditunda kita udah bersyukur. Kalau ditunda paling tidak nanti dipikir lagi lah. Masih tahun 2027 kan masih 3 tahun lagi. Tadi harapan pekerja dan pengusaha ditolak saja. Baik. Nah, ini yang menarik. Asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja ini diharapkan ini menolak aja deh tentang tapera ini lagi. Apalagi yang harus diperbincangkan mengenai tapera ini. Kalau kita flashback kembali apa yang sudah terjadi dengan beberapa tahun yang lalu Niki sendiri. Tapi bagaimana dengan program tapera ini bagi DPD REI ini atau pengembang perumahan ini sendiri, bagus atau tidak? Seperti itu, Pak Agung. Menurut yang dari REI, kita sudah sempat diskusikan, kita mendukung dasarnya. Di Bali ada namanya dalam agama Hindu ada catur guru. Ada guru rupaka, orang tua kita sendiri, ada guru pengajian, ibu dan bapak di sekolah, ada guru sesa, pemerintah, ada guru swadhyaya, Tuhan Yang Maha Esa. Yeah. Jadi secara prinsip kita sangat mendukung. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan di Bali kita harus hormat, berbakti dan nurut kepada guru, yaitu guru sesa. Mari kita sikapi dengan bijak, dengan santun, atau dengan baik hati. Selama program ini tidak memberatkan masyarakat atau karyawan, kita mendukung tapera. Ampun itu Haji. Ya. Begitu juga dalam program ini adalah sangat mendidik masyarakat, karyawan untuk membiasakan diri menabung. 3% dari gaji. Seperti aku bilang mungkin kesesakan, tapi tetap selama masyarakat merasa tidak diberatkan, kami tetap mendukung. Dan yang ketiga, kalau program ini akan dilaksanakan supaya disosialisasikan dengan seluas-luasnya, sejelas-jelasnya, sehingga masyarakat atau karyawan bisa tahu sampai ke akar rumput bahwa tujuan dari tapera ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu dari dia. Ya, ini sejauh ini kan REI juga sudah membantu para masyarakat dengan program rumah subsidi seperti itu, Pak Agung. Betul, ya. Ya, apakah ini ada nama lainnya kah yang akan berubah nantinya? Kemungkinan program tapera ini adalah mendukung program rumah subsidi. Sehingga ke depan masyarakat bisa lebih mudah untuk memiliki rumah subsidi dengan menabung lebih awalnya. Baik, Prof, ini menabung, investasi, atau arisan kepemilikan rumah, Prof melihatnya? Oke. Kalau saya melihat dari undang-undangnya seperti tabungan biasa.
kalau apa yang dikatakan oleh Pak Agung tadi, saya setuju kalau itu tidak memberatkan masyarakat. Pak, sementara sekarang ini merasa berat, itu yang problemnya sekarang. Iya. Tapi kalau jiwa untuk mengajarkan orang untuk menabung, bagus. Cuma tingkat kepercayaan masyarakat sekarang ini yang problemnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Kun tadi. Beberapa asuransi besar itu bangkrut, tidak bagus mengelola. Itu padahal sana orang profesional. Apalagi sekarang ini Tapera ini Pak Gung, itu ada badan pengelola. Badan pengelola itu yang akan mengelola. Ya kalau tidak lebih profesional dari asuransi akan lebih celaka, bisa celaka juga itu. Kan itu problemnya yang sekarang ini yang sedang kita ributkan. Bagus juga apa yang disarankan oleh Pak Agung tadi, itu bagaimana sosialisasi ke masyarakat. Ya kenapa sampai penolakan ini berarti sosialisasinya tidak jalan bagus-bagus amat kan gitu. Dianggap undang-undang itu bisa berlaku secara umum dan langsung diterapkan. Ya jelas dalam tanda petik masyarakat marah kan gitu. Masyarakat menolak seperti yang dikatakan oleh Pak Kun tadi, bukan hanya para karyawan, pengusaha pun pasti menolak. Beban mereka semakin besar. Sudah beban berat, inflasi meningkat, pendapatan tidak bertambah, kan nambahnya tidak sesuai dengan inflasi. Itu problem ekonomi kita sekarang. Belum baik-baik amat, terlebih lagi selesai pandemi, beberapa yang khususnya UMKM seperti yang katakan oleh Pak Kun belum normal-normal amat. Ya, berarti momentumnya yang tidak tepatkah, Prof melihatnya? Ya, saya kira momentum kurang tepat di saat ekonomi sekarang ini tidak baik-baik amat. Sementara isu-isu bahwa pemerintah memerlukan dana besar kan dibawa ke sana isu itu. Nah, apakah benar seperti itu kita nggak tahu kan? Ya. Pemerintah butuh banyak, tentang IKN segala macam. Lalu badan pengelola ini? Pak Kun ketawa loh. Iya, bisa jadi seperti itu. Kita nggak tahu kan. Saya nggak bisa menuduh Suson berburuk sangka. Itu seperti itu yang sekarang terjadi. Misalkan, apakah dana Tapera itu langsung disalurkan ke perusahaan real estate? Apa saya kurang tahu. Benar seperti itu. Atau tabungan itu misalkan yang potong, misalkan di contoh UMR orang 4 juta. 4 juta kira-kira sekitar 120.000. Lagi 30 tahun kemudian, mampu gak dia beli busi rumah? Baik. Kita hitung-hitungan dulu nih, total jumlah uang yang diperkirakan berapa, kemudian apakah cukup untuk membeli rumah? Pertanyaan besarnya ada di sana. Iya. Pertanyaan besarnya, big question ada di sana. Cukup gak lagi 30 tahun dengan uang 40 juta? Untuk uang muka saja. Itu problem. Kalau 40 juta sekarang rumah subsidi masih cukup. Tapi kan rumah itu kita bisa tidak diperoleh oleh karyawan itu sekarang. Itu di kemudian hari tabungan perumahan rakyat tabung dulu. Sekarang sementara orang sekarang ini teorinya kredit dulu, barangnya udah ada baru kredit belakangan. Itu mungkin lebih bagus. Ayo ada rumah ini, Anda nabung. Mungkin bisa jadi disetujui mereka. Ya, seperti yang dilakukan oleh DPD Ray dengan kredit rumah. Kredit rumah, subsidi kan harusnya subsidi seperti rumah. itu. Orang punya rumah, nyicil tiap bulan, rumahnya sudah ada. Iya. Pasti mau dia. Ini tabungan perumahan rakyat belum jelas rumahnya dia dapat atau tidak. Itu problem besarnya. Oke. Intinya adalah tingkat kepercayaan, kemudian pengelolanya juga. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan kita, Prof. Ya. Baik. Pak Kun. Nah, ini yang menjadi sosialisasi juga kurang seperti itu kepada masyarakat. Betul Pak. Iya. Jadi sebenarnya undang-undang ini udah lama. Iya. Cuman sosialisasi kan kurang Pak. Dan Baik. sekarang isunya itu tadi udah sebutkan Profesor. Tapi kan di awal saya sempat mengatakan itu kalau yang dulu itu kan hanya berlaku pada PNS. Ya betul. Ya, betul. Sekarang ini kan masalah ini kan masyarakat tuh pemerintah tuh mau ngimpun dana dari masyarakat. Menabung tuh bagus-bagus amat. Karena karyawan tuh biasanya kan di situ ada koperasi karyawan. Udah pinjam-meminjam di perusahaan. Jadi ini kan menabung itu kan sebenarnya kan sukarela sebetulnya kan. Kalau dia mau nabung, kalau dia mau kredit rumah, sukarela sebenarnya kan begitu. Jadi ini isunya kan defisit tentang IKN. Nanti setelah pemerintahan berikutnya akan defisit 800 triliun. Ini kan isu di masyarakat. Makanya ini kan awal-awal dari Serikat Buruh menolak, termasuk pengusaha baru kali ini. Dua-duanya tuh kompak menolak. Baru kali ini. Biasanya kan untuk buruh tuh menolak, kita pengusaha dukung. Kali ini tidak. Kenapa? Karena memang membebani masyarakat. Dan ekonomi kita ini sebenarnya nggak baik-baik amat. Sebetulnya nggak baik-baik amat. Karena ini nanti 2 bulan lagi kita udah dipaksa harus ke IKN, Ibu Kota Negara. Dipaksa sedikit. Nah, ini perlu duit, ini sebetulnya kan perlu dana. Sampai sekarang isunya macam-macam dari Pak Luhut sendiri. Bali, orang kaya ke Bali semua. Kenapa nggak udah ke Singapura? Ini kan ada isu kemarin kan. Uang itu dipakai untuk apa? Orang kan bingung Pak, belum tahu untuk apa.
Biar orang-orang kaya itu datang ke Bali, bawa duit ke sini, kalau perlu free tag, bebas, PA, untuk uang-uangnya itu. Karena kekurangan dana Indonesia itu, to be honest, kekurangan duit sementara ini. Harapannya, yaitu tadi, ada modal fresh. Nah ini kebetulan karyawan kita mau dipungutin 3% tiap bulan. Jumlahnya lumayan loh. Kali sekian juta tenaga kerja karyawan yang ada di Indonesia. Lumayan tuh terkumpul. Dan itu kan tanpa dapat bunga. Saya rasa tabungannya rendah sekali nanti bunganya itu. Saya rasa. Begitu kan. Ini kalau ya silakan. Kalau nggak keberatan ya enggak apa-apa. Tapi ini di masyarakat udah gaduh. Makanya Pak Menterinya ini, Pak Menteri PUPR yang membidangi perumahan, langsung bilang tunda dulu. Nah ini menterinya membidangi itu. Yeah. Tunda dulu. Sampai tahun 2027. Menteri Keuangan ngomongin lain lagi. Duit udah terkumpul sekian. Uang dari mana kan gitu kan? Yang dari PNS tadi mungkin ya. Kan jumlahnya lumayan itu. Ya dari iuran dari PNS itu udah lumayan. Karena ini selama ini kan udah lumayan terkumpul. Karena PNS itu kan gajinya itu sebenarnya kan lebih tinggi daripada buruh swasta Pak. Yang di bawah itu loh Pak, yang UMP itu kan rendah Pak sebetulnya. Yeah. Ya, kecuali yang manajer, kelas manajer ya kalau di Bali ada yang manajer gaji 200 juta ada, CM bintang 5 hotel kan gitu kan. Tapi all it all hampir 90% tuh UMP semua kerja di hotel itu. Uangnya tambahan lagi kalau di hotel bintang 5 itu kan uang servis yang gede. Yeah. Nah, itu aja sebenarnya UMP-nya sama itu. Ya gitu, kira-kira gitu. Yeah. Memberatkan Pak. Memberatkan bagi bukan hanya dari asosiasi pengusaha tetapi juga bagi asosiasi pekerja. Ya. Kalau saya tanya nih, beratnya di mana bagi para pengusaha kita, Pak Kun? Beratnya gini Pak, kalau Ya. udah awal tuh udah resah Pak. Mentality itu breakdown Pak. Kalau awal tuh udah resah, menolak, itu dipaksakan, akan mengeluh melulu. Katakan gajinya 5 juta, dipotong 3%. Sebetulnya nggak banyak sebetulnya. Tadi dari awal tuh mentalnya udah menolak. Udah keberatan, berat Pak. Kalau awal tuh, oh setuju, nabung 3%. Uangku nanti akan banyak sekali setelah saya pensiun. Karena di pekerja itu ada uang pensiun sama uang hari tua. Ya, itu yang bayar pekerja dan pengusaha. Lumayan tuh jumlahnya itu. Kalau pengusaha kalau nggak salah bayarin 6%. Uang pensiun dan uang untuk hari tua itu Pak. Lumayan tuh Pak. Yeah. Nah ini yang 3% tuh buruh murni. Yang bayar tenaga kerja murni. Dia kalau udah lihat angka gitu kan udah ngeper Pak, udah grogi sedikit. Jadi ini secara mentalnya dulu. Nanti pelan-pelan mungkin one day ya setelah tahun 2027 kalau ini pasti ditunda sampai ke sana, mental pekerja itu udah siap. Nah ini kebetulan bos-bosnya itu lagi nyupot. Ini work together kompak karena ini kan setelah pemilu kemarin kan ada yang berseberangan antara pekerja dan pengusaha. Sekarang kompak dulu. Ini baru pertama kali, biasanya pengusaha itu setuju, pro pemerintah. Kan begitu, karena dedengkot. Kemarin itu ada yang lagi kalah. Itu, dedengkot. Apa itu ketua pengusaha itu ada yang kalah juga jagonya. Jadi sekarang tolak aja dulu, gitu mungkin begitu ya. Yeah. Terima kasih. Baik, nah ini beban bagi pekerja juga sangat memberatkan bagi pekerja juga. Jelas. Pak Kun melihatnya? Iya memang. Salah satunya? Iya. Jadi menyengsarakan. Seperti apa Pak Kun melihatnya? Ya kita sih belum kiamat Pak, tapi kalau udah resah di jalan, udah banyak demo-demo itu kan berarti dia betul-betul kan demo itu resiko Pak. Ya. Sebenarnya demo itu resiko. Kalau nggak terpaksa kan kamu demo kan. Kalau pengusaha sih nggak akan demo. Pekerja ini kan mengancam terus, tapi ini udah agak cool down setelah Menteri PUPR bilang ditunda sampai 2027. Udah go down lah. Jadi nggak akan ada demo lagi. Kemarin kan minggu lalu ada demo. Ya kan di Jakarta dekat Patung Kuda, masalah itu menolak. Sekarang mudah-mudahan udah cool down. Jadi bisa Kenapa? dikatakan ini akan semakin banyak lagi potongan yang akan dirasakan oleh para pekerja, para buruh? Enggak, kalau udah dibilang ditunda kan udah cool down Pak. Jadi udah tidak resah lagi, udah optimis, kerja keras, supaya perusahaannya tambah maju kan begitu Pak, kira-kira begitu. Yeah. Karena ini banyak perusahaan juga lagi bangkrut Pak. Kalau di Jawa itu Pak pabrik tekstil, pabrik garmen, pabrik elektronik banyak lagi bangkrut ya. Pabrik sepatu pada bangkrut. Ini lagi banyak masalah Pak. Supaya mereka nggak kena PHK, ya supaya perusahaannya maju dulu. Kalau perusahaannya maju, ya buruh happy, semua negara itu akan tentram gitu Pak.
Baik. Kira-kira begitu. Ya, kalau kita berbicara tentang pekerja, kemudian buruh juga mendapatkan gaji yang pasti, tetapi bagaimana dengan independen seperti katakanlah ojol seperti itu yang pendapatannya tidak pasti seperti itu juga akan terkena kalau ini benar-benar dilaksanakan. Pak Kun melihatnya seperti Berat. itu. Terutama yang outsourcing. Sekarang kan outsourcing banyak yang di PHK, Pak. Iya. Entah itu kelas satpam atau kelas apa, kalau ekonomi itu lagi lesu otomatis gitu. Kenapa pakai outsourcing? Karena lebih ngirit buat perusahaan, Pak. Kalau yang di pegawai yang tiap hari masuk kantor tiap hari itu kan di tempat kita tiap hari, digaji tiap bulan, dapat uang servis kalau kerja di hotel. Nah yang outsourcing tuh uang servis tidak ada, diputus pekerjaannya sewaktu-waktu bisa, kan begitu Pak. Sebetulnya kalau kita sarankan yang outsourcing itu dikurangi Pak, kalau bisa jadi pegawai tetap. Forever dia kerja di perusahaan itu sampai pensiun umur 58, 56. Ini kan maksudnya di sana. Kenapa? Karena di Indonesia itu yang bayar uang pensiun sebenarnya kan kita swasta, pengusaha. Kalau di Jerman tuh jarang-jarang ada tenaga kontrak, baik itu di swasta maupun di pemerintah. Nggak ada kontrak 3 tahun, 2 tahun. Kenapa? Kalau nanti ada apa-apa, pensiun karyawan, uang pengangguran karyawan, itu yang ngurus negara Pak. Yeah. Di sini kan kita Pak, perusahaan kita udah mau bangkrut, suruh nyangoni karyawan, suruh bayari karyawan, kan itu problemnya Pak, masalahnya. Makanya banyak outsourcing tuh itu ngirit, supaya nggak beban untuk perusahaan. Sewaktu-waktu perusahaannya loyo, bangkrut, nggak membebani outsourcing itu. Sama tenaga kontrak habis 3 bulan, misalnya kontrak habis setahun, nggak diperpanjang. Kalau nggak kan pesangon. Tapi sekarang kan udah ada BCJ ngeluarin itu, uang pesangon dan uang hari tua. Itu dibayar memang, tapi itu paling tidak membebani karyawan. Setelah di PHK dia punya uang Pak, uang pensiun dan uang hari tua, kan gitu. Baik. Uang tabungan tadi idenya bagus sebetulnya. Apakah tabungan itu bisa diambil kalau pensiun kan gitu kan? Yeah. Tapi ini kan untuk nyicil beli rumah. Udah jelas belum untuk beli rumah itu kan gitu. Masalahnya karyawan kan itu yang dipermasalahkan. Baik. Kebetulan karyawan udah punya rumah, mosok juga mau ditarik. 3% itu kan, itu keluarnya kan di situ. Ya. Ini kan di Kebiauyang. Whole employee itu harus ditarik tapera kan gitu Pak. Ya. Semua itu gitu. Itu dari saya. Baik, Pak Kun, Pak Bagus dan Pak Agung, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana wacana tapera ini membantu atau menyengsarakan rakyat, kita akan bahas lagi. Prof, ini kalau kita melihat dengan wacana tapera ini sendiri, dampaknya terhadap perekonomian seperti apa Prof melihatnya? Begini, kalau kita melihat dampak perekonomian tentu tidak bisa lihat langsung seperti instan begitu. Dia memerlukan ada multiplier lah. Tidak sekarang. Cuma kalau itu diberlakukan, misalkan dipaksa diberlakukan secara fisiologis seperti yang dikatakan oleh Pak Kun tadi sudah merasakan beban berat, itu pertama. Sebentar, berarti ini PP 21 2024 ini Prof melihatnya termasuk pemaksaan. Ya, karena itu wajib di sana kata Wajib, bahasanya. ada kata wajib. Kata wajib. Baik. Diwajib dipotong 3%, 0,5% itu dibayar oleh pengusaha, 2,5% langsung Oleh dipotong pekerja. Kan itu wajib bagi seluruh pegawai atau karyawan yang resmi maupun pekerja mandiri. Kan itu yang problemnya. Mereka merasa sudah berat. Itu yang jadi permasalahan sekarang ini. Ya, berarti ada akan berdampak terhadap perekonomian kita juga Ya, kah? tentu. Prof Daya beli kan melihatnya? bisa menurun. Kalau daya beli menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan juga kan. Secara sederhananya seperti itu. Baik, Ya. dari Pak Agung, dari DPD, ini efektifkah tapera mengatasi kekurangan perumahan di Indonesia? Pak Agung melihatnya? Mungkin ya, karena dia akan menjadi pendukung di dalam perumahan sederhana. Baik, Ya. baik seperti Ya, itu. Kemungkinan ya, ada. Kemungkinan seperti itu. ada. Ini syukur pemerintah sudah jadi menunda sampai tahun 2027. Jadi seperti Pak Kun mengatakan bahwa kalau bisa dibatalkan, Ya. kalau Pak Profesor mengatakan masih bisa ditunda. Jadi semoga di tahun 2027 masyarakat kita, ekonomi kita menjadi lebih baik sehingga program tapera bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya selalu berpikiran positif. Dalam saya berbisnis saya selalu berpositif. Jadi apa yang direncanakan pemerintah pasti sudah dikaji sebelumnya. Dikaji dengan baik dan semoga masyarakat bisa menerima di tahun 2027.
Ya, bisa dikatakan ini ketika tapera diibaratkan pemotongan gaji bagi yang belum mempunyai rumah. Seperti itu, Bapak Agung melihatnya. Iya, benar banget. Mhm. Pemotongan gaji untuk rumah pertama. Untuk rumah Ya, pertama. Bukan untuk beli rumah langsung, mungkin hanya untuk DP-nya. Mhm. Untuk DP pembelian rumah sederhana. Mhm. Bagi yang belum mempunyai rumah. Menurut Baik. saya seperti itu. Mhm. Baik. Ada yang meringankan dari masyarakat setelah tabungannya terkumpul, umpama kalau seperti dulu, setelah 3 tahun bisa dipakai DP untuk pembelian rumah. Ya, yang menjadi pertanyaan ini ketika tapera ini dilaksanakan, ini akan mendapatkan rumah atau akan mendapatkan uang untuk membeli rumah, seperti itu. Kalau kita dari RE meninjau, semoga mendapatkan rumah. Kalau sudah mendapatkan rumah, berarti kan semua masyarakat yang belum punya rumah akan bisa mempunyai rumah untuk yang pertama. Ya, baik. Pak Kun, Prof mengatakan ini termasuk ada hal yang perlu kita khawatirkan juga, ada kata wajib, pemaksaan berarti. Dan bagi yang sudah rumah pun harus melakukan pemotongan seperti itu. Nah, walaupun tidak akan dapat rumah, mungkin 3% berapa sih sampai kiamat pun kayaknya tidak akan bisa mendapatkan rumah. Seperti itu, Pak Kun. Kan begini, kemarin statement Pak Muldoko kan begitu, Ya. akan kena sanksi. Nah, ini ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Sebelum ditunda itu, Iya. ada jadi di kabinet pun juga nggak kompak. Hmm. Pak Muldoko itu kepala staf Presiden RI ngomongnya begitu. Buruh yang nggak taat, nggak akan bayar akan kena sanksi. Kan ada itu kata-kata. Nah, sekarang udah dirubah lagi. Ini di kementerian aja nggak kompak. Mungkin Pak Jokowi ya manut-manut aja kan. Karena ini yang terakhir tinggal 6 bulan lagi mau bikin sesuatu yang baik. Nah, ide dari pemerintah yang baik itu belum tentu diterima baik oleh yang di bawah, Pak. Masalahnya kan itu. Pansel KPK banyak yang protes. Kan itu ini. Sekarang ini kan begitu. Presiden tuh berusaha baik. Bangun IKN ini kan baru dalam sejarah. Pertama kali presiden yang membangun pindah ibu kota ke Kalimantan. Baru Pak Jokowi sebetulnya. Itu kan banyak yang nentang kan gitu. Jadi ini sebenarnya momentum aja. Nanti setelah 3 tahun ekonomi membaik, saya rasa mungkin dibicarakan lagi, nggak masalah. Seandainya tidak ditunda. Yang vokal-vokal sebenarnya kan si buruh itu sendiri. Kalau pengusaha itu kan singkonnya kan selalu pro pemerintah. Kenapa? Perusahaan itu kan selalu ke sana, ya, membantu pemerintah. Kan begitu. Hanya kali ini aja Apindo Indonesia dan Serikat Pekerja kok kompak gitu. Nolak semua, gitu loh, masalah tapera ini. Nah, ini karena kebetulan kita masih panas dingin, karena ya tiap hari kan tahu sendiri kan di negara ini. Di KPU belum selesai, masalah nuntut ini dan itu masih gaduh sebenarnya. Yang kecewa dengan Presiden Jokowi, entah itu Apindo akan nolak kan begitu, kira-kira begitu Pak. Kalau menurut saya gitu. Ya. Makasih. Baik, Prof. Sebenarnya ini grand design dari tapera ini seperti apa sih, Prof, yang perlu diketahui oleh masyarakat? Oke. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 itu sebenarnya pada saat ini ekonomi sedang bagus. Ya. Waktu itu didukung oleh partai besar kan, PDIP salah satunya dan PKS pada saat itu. DPR sudah menyetujui undang-undang itu, tapi peraturan pelaksanaannya belum ada, peraturan pemerintahnya belum ada. Baru muncul tahun 2020, 25 tahun 2020. Belum juga bagus tahun 2024 ini, nomor 21 tahun 2024. Problemnya yang saya baca dalam undang-undang itu para pekerja yang dipotong gajinya, upahnya dan lain sebagainya itu belum tentu juga dapat rumah. Itu problemnya. Kalau dipotong seperti yang oleh Pak Agung tadi 3 tahun itu bisa udah dapat rumah, mungkin sebagai DP mungkin bisa. Masalahnya tidak, belum akan bisa dicairkan di kemudian hari. Ketika pesertaannya sudah selesai, dalam masih berarti pensiun kan? Pensiun itu kapan pensiunnya? Kadang dia baru umur 20, mungkin umur 58 baru pensiun, waktu 55 atau 58 pensiun. Sejumlah itu uang bisa untuk pada saat itu belum tentu juga. Nah, Uang ini 40 juta. yang perlu disosialisasikan ketika sudah melakukan tapera atau ikut program tapera ini bisa diambil sebelum pensiun kah? Seperti itu? Ya itu problem saya baca tidak. Ternyata kalau pesertanya putus, bila meninggal dan lain sebagainya itu bisa dicairkan. Tapi yang bisa dicairkan total ketika udah pensiun. Saat itulah untuk dipakai sebagai pembeli untuk luar muka rumah.
pada saat itu mungkin terkumpul 50 juta, lagi 30 tahun, 50 juta cukup nggak? Sementara inflasi kita semakin meningkat, 50 juta yang sekarang itu mungkin bisa beli nasi goreng pada saat itu, mungkin seperti itu yang Pak yang terjadi, yang di pikiran masyarakat sekarang ini. Jadi konsepnya yang belum jelas seperti itu kah? Ya, dalam undang-undang saya baca seperti itu. Hanya ada badan pengelola, dipotong, nanti pesertanya itu akan dapat jika sudah selesai keikutsertaannya, kan gitu. Atau terputus keikutsertaannya. Itu yang saya baca. Bahkan bagi yang mereka sudah punya rumah pun harus membayar. Harus wajib membayar. Apalagi yang dikatakan oleh Pak Kondadi, Pak Muldoko ngancam itu. Ada sanksinya. Ada sanksinya. Semakin orang bergejolak kalau seperti itu. Baik. Itu. Total jumlah uang yang diperkirakan berapa? Kemudian apakah nantinya cukup untuk membeli rumah? Itu yang perlu diperhitungkan juga. Ya, tadi Pak Agung mengatakan bahwa kalau ada uang tabungan yang 3 tahun kemudian bisa untuk UDP, rasanya nggak mungkin juga. Uang cuma 100.000 atau 120.000 kali 3 tahun berapa itu? Bisa pakai DP, rasanya nggak bisa. Berapa sekarang DP untuk rumah subsidi? Berapa Pak Agung? Ada sekitar 30 juta, 40 juta. Tipenya? 4 juta belum cukup juga, baru terkumpul 3 juta lah. Nah, 37 mungkin bisa untuk subsidi. Kalau itu bisa itu mungkin dijamin dan itu dipastikan para karyawan itu dapat rumah yang buruh-buruh kelas bawah itu mungkin bisa. Nah, sosialisasi ini yang penting. Berarti ada yang tidak jelas yang dilakukan oleh dalam tanda petik pelaksana undang-undang ini. Jadi sosialisasinya belum dengan baik di karyawan. Bahkan bagaimana tiba-tiba pekerja itu berhenti bekerja, itu juga akan menjadi pertanyaan. Apalagi seperti itu ada pemutusan hubungan kerja, kemudian uangnya apakah bisa dijamin oleh asuransi berikutnya, kan itu yang problemnya. Banyak hal-hal yang perlu diketahui. Dan Pak Kun, nah ini dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, kemudian tapera kembali mencuat. Sebenarnya Pak Kun melihat ada apa sih sebenarnya ini dengan negara kita? Ya perlu duit. Perlu duit. Negara kita ini perlu duit. Kan ini tabungan kan lumayan Pak. Ini kan biaya murah untuk negara. Kalau Anda nabung itu biaya murah untuk negara. Sampai-sampai Pak Luhut pun ngomong, orang kaya-kaya dari luar negeri itu suruh ke Bali aja dikasih bebas pajak kan itu kan. Kan di koran dari muat. Harapannya uang orang asing itu masuk ke Bali. Untuk apa dulu kan gitu? Untuk bangun infrastruktur mungkin oke. Kalau hanya ditaruh di bank, banknya malah bangkrut kan. Kalau nggak diputar kan gitu kira-kira. Ini lagi gaduh. Mohon maaf saja, pokoknya momentumnya itu nggak tepat aja deh. Kalau itu nanti ya kita tunggulah 2027 itu. Sekarang yang suaranya Pak Muldoko udah di-cut oleh Pak Menteri PUPR, tunda dulu. Beliau itu punya hati yang yang pro rakyat. Akhirnya nunda dulu daripada gaduh, demo di mana-mana kan tinggal 6 bulan jadi menteri kan, malu juga itu kan. Saya rasa begitu, ada yang malu, ada yang tough. Kan tergantung begitu ya, kira-kira begitu. Ya, jadi ini mohon maaf untuk masyarakat. Kalau saya pun itu akan meresahkan masyarakat pekerja maksudnya kan gitu kan. Udah gajinya kurang, dipotong lagi kan itu. Nabung itu kalau uang lebih oke lah. Kalau uangnya kurang untuk makan tiap hari aja kan, maksudnya dia harus nabung kan nggak bisa gitu. Kira-kira begitu. Punya rumah itu impian orang Pak. Punya rumah, punya mobil, punya pakaian bagus, kan begitu Pak. Impian semua orang gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kita akan rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana wacana tapera ini membantu atau menyengsarakan rakyat. Pemirsa, jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana wacana tapera ini membantu atau menyengsarakan rakyat. Masih kita bahas bersama para narasumber tentunya, dan tentunya seperti tadi di perbincangan kita banyak sekali, bahkan Apindo, Asosiasi Pengusaha, Asosiasi Pekerja ini sepakat satu suara untuk menolak tapera ini sendiri. Bahkan dari pusat pun sudah ditunda, keinginan sih dibatalkan saja. Nah ini padahal kalau kita berbicara tentang marwah dari tapera ini, Pak Agung, saya lihat, saya tanya, ini marwah tapera ini untuk membantu rakyat kah? Bapak melihatnya? Kalau menurut saya sangat membantu. Sangat membantu dalam hal? Seandainya dipotong 3% dari gaji, umpamanya 150, kali 3 tahun itu sudah 5.400.000. Sedangkan DP untuk beli rumah hanya 4 juta. Itu pun kan karena dibantu sama pemerintah. Saya yakin kalau ini dijalankan dan ekonomi kita menjadi baik, saya kira akan sangat membantu masyarakat. Ada data nggak sih Pak, berapa pekerja kita yang belum memiliki rumah Pak?
Kalau di Bali Ya, di Bali. Kita berbicara tentang Bali dulu. 15.000. Kalau nasional 13 juta yang belum mempunyai rumah. Ya. Ya, nanti manfaat tapera bagi masyarakat yang belum memiliki rumah nantinya. Nah di sana Mhm. dengan ditarik tabungan 3% per bulan, jadi masyarakat yang belum memiliki rumah, terutama rumah pertama, akan bisa mengumpulkan dananya dalam 3 tahun sekitar 5.400.000. Sedangkan untuk DP pembelian rumah sederhana hanya 4 juta. Jadi sangat bisa untuk memiliki sebuah rumah yang pertama. Jadi masyarakat akan terbantu dengan pemotongan 3%. Tapi kalau situasi sekarang, kata Pak Kun dan Prof, kurang tepat, mungkin benar. Yeah. Tapi kalau lagi 3 tahun, tahun 2027, saya kira ekonomi kita akan menjadi lebih baik, semoga ya. Ya. Dan masyarakat bisa terbantu dengan program tapera. Jadi bisa dikatakan ini manfaat tapera bagi masyarakat. Kalau kita lihat bagi mereka yang belum memiliki rumah juga sangat bagus sekali. Sangat bagus. Pak sekali. Agung melihatnya. Benar. Menurut saya begitu. Saya selalu berpikir positif. Kalau pemerintah membuat program tidak mungkin belum diteliti, Yeah. belum dipelajari, belum digaji. Pasti digaji dulu baru dikeluarkan. Yang cuma mungkin sekarang situasinya menurut Prof belum tepat. Jadi sudah ditunda. Lagi 3 tahun saya yakin kita pasti bisa. Momentumnya yang kurang tepat Betul, seperti itu. momentumnya yang Yeah. mungkin kurang tepat. Ya. Tapi setelah 3 tahun ke depan Kita lihat lagi. dan semoga kita harus berpikiran positif bisa program ini dilaksanakan. Baik. Prof, ini peluang tapera diundur atau dibatalkan, Prof melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya selaku pengamat ya, tentu karena sudah seperti katakan oleh Pak Agung tadi, undang-undang sudah dibuat dengan pikiran positif. Ya kalau memang situasi tidak memungkinkan sekarang ini ya ditunda. Menunggu momen yang sangat tepat. Kalau Pak Kun tadi perlu dibatalkan. Tapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Agung tadi. Kalau memang itu bisa dicairkan untuk jadi uang muka, bagus. Tapi saya baca tidak seperti itu problemnya Pak Agung. Tidak bisa untuk pakai uang muka, akan bisa dicairkan ketika keikut pasarnya sudah berakhir. Berarti kan sekian tahun lagi. Bukan 3 tahun lagi, itu problemnya yang saya baca. Ya, kalau tapera itu hanya sebagai bisa dipakai uang muka lagi tahun, bagus kan itu. Dan itu bisa jaminan dapat rumah kan, rumah subsidi yang tipe 60 ya kalau salah. Ya, yang pokoknya yang tipe sederhana seperti itu. Nah, ini mungkin perlu pemikiran yang lebih jernih dari pemerintah. Syukurnya seperti yang katakan oleh Pak Kun tadi ditunda. Di 2027 ekonomi membaik, mungkin situasi politik sudah normal, tidak seperti sekarang ini. Mungkin mudah-mudahan tapera ini bisa diberlakukan dengan sosialisasi yang lebih baik lagi. Baik. Saya ke Pak Agung dulu, kembali lagi. Pak Agung, selain tapera ini, adakah mekanisme lain untuk pengadaan rumah bagi pekerja? Yang Bapak Agung lihat? Ada beberapa jenis yang bisa meringankan masyarakat ya. Meringankan masyarakat, umpamanya sekarang ada yang namanya tabungan yang ada di bank yang pemotongannya kecil sekali kayak di BRI. Jadi kita nabung setiap bulan. Sama juga seperti tapera dia. Cuman untuk bisa membeli rumah memerlukan waktu juga. Kesadaran untuk memiliki rumah adalah dari kita sendiri. Baik. Apabila kita bisa menyisihkan uang untuk menabung, saya yakin semua orang bisa memiliki rumah. Baik. Karena hidup sekarang itu agak glamor, agak boros. Mall-mall banyak, jadi pengeluaran akan banyak. Tapi kalau nabung 150.000 per bulan dianggap banyak, sedangkan ke mall ngabisin lebih daripada itu. Nah itu baru dipertimbangkan. Kalau itu jadikan pertimbangan, marilah kita sama-sama menabung setiap bulan. Setelah 3 tahun kita sudah punya DP itu. Kalau dulu Tuh Haji, tapera itu per 3 tahun itu sudah boleh dipakai untuk DP membeli rumah. Itu dulu. Semoga nanti ke depan pemerintah juga menerapkan hal seperti itu. Ya, kalau menabung kan sukarela intinya. Tapi ini kalau tapera ini sifatnya wajib seperti itu. Diwajibkan karena dianggap kecil sama pemerintah, bukan besar. Baik. Menurut saya sendiri kecil itu. Kalau beli pulsa aja udah 150.000 udah habis sebulan. Baik. Kalau lebih baik ditabung 3 tahun jadikan DP. Baik. Daripada beli pulsa sebulan bisa 200, 300 orang beli pulsa.
Kalau menabung segitu kan tidak, menurut saya sendiri ya, pribadi saya sendiri, tidak Yeah. besar kok. Pengeluaran pusat jauh lebih besar daripada tabungan yang diterapkan oleh pemerintah. Baik, tapi kalau Pak Kun, menurut Pak Kun atau bahkan Apindo dan Asosiasi Pekerja pun akhirnya menolak dengan apa yang sudah dilakukan karena bebannya sudah sangat berat sekali. Pekerja sudah banyak sekali potongan, kemudian pengusaha juga semakin banyak lagi bebannya untuk Tapera ini sendiri, Pak Kun? Kan begini Pak, nolak-nolak itu kan kemarin Pak. Iya. Karena kemarin keras dari pemerintah, sekarang Ya. kan udah ditunda Pak. Jadi sekarang udah cool down Pak. Pengusaha udah cool down, Sudah cool pekerja down. udah cool down. Ya. Jadi kita saya rasa udah terima dulu keputusan ditunda itu Pak. Nah ini kan awal Pak, yang keras itu kan. Awal keras, karena ada menteri juga keras. Kalau buruh tidak bayar ini, kena sanksi. Akan diambil tindakan. Ya sekarang udah ditunda. Berapa hari lalu nih semua Pak. Jadi kita udah cool down. Kami udah sepakat kalau ditunda dulu. Setujulah. Jadi memang kalau bisa nanti dilihat setelah 27 itu negara makmur, pendapatan masyarakat naik, saya rasa 3% nggak masalah Pak. Karena memang itu nabung itu penting Pak. Siapapun kan harus punya tabungan. Tadi udah di situ ada tabungan hari tua, ada pensiun, itu kan buruh dapat di situ Pak. Lumayan Pak kalau gajinya gede Pak. Pensiun 56 itu bisa dapat 500 juta, bisa tergantung yang dibayar berapa oleh perusahaan gitu Pak, kira-kira gitu Pak. Jadi kami udah setuju ditunda itu Pak. Saya Baik. rasa awal menolak. Tadi itu kan suara buruh dan pekerja, pengusaha nolak. Sekarang udah ada diputusi, ada menteri yang lebih bijaksana dan lebih soft. Beliaunya juga sedih, tunda dulu sampai 2027. Jadi bisa dikatakan PP 21 2024 ini sendiri ketika sedang rame-ramenya ini termasuk pemaksaan seperti juga Pak Prof menyampaikan tersebut, bahkan kalau nggak bayar kena sanksi loh kalian. Seperti itu juga akan memicu para Tambah panas, asosiasi tambah semakin panas. memanas. Ya. Seperti itu Pak Kun Iya, melihatnya. sekarang udah cool down. Karena masyarakat tuh lagi sebenarnya lagi ekonomi tidak baik-baik amat. Iya. Makin digenjot begitu, makin panas. Tapi sekarang udah cool down cara siapa. Kita lihat di TV, di berita-berita kan udah cool down. Iya. Terutama ketua buruh kita yang nasional itu kan keras juga Pak. Sekarang udah cool down. Baik. Mudah-mudahan gitu. Prof, intinya ini adalah komunikasi, kemudian sosialisasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya, Seperti banyak itu. aspek yang kurang nih. Apa kurangnya? Komunikasi, sosialisasi. Berikutnya situasi yang nggak tepat. Baik. Itu problemnya sekarang. Itu jadi ada komunikasi, ada sosialisasi dan komunikasi. Tadi katakanlah kalau potongannya kecil memang benar Pak Agung kecil, tapi potongan para buruh ini banyak sekali potongannya. Ya. Kalau UMP itu UMR itu kan 3.300.000 misalkan 3.200.000 ya kalau yang di Denpasar misalkan. Itu sudah dipotong koperasi, potong BPJS, potong dan macam-macam lah. Itu dia bisa terima belum rumah lagi, belum dia kontrak rumah 700 tiap bulan. Ya. Ya, sisa karyawan minimarket modern saya pernah tanya, itu tidak lebih dari 200 ya sisa. Ya apalagi ada potongan, itu mungkin dari saya. Jadi banyak sekali potongan-potongan dan Banyak. beban bagi pekerja. Pekerja itu yang menyebabkan. Bahkan pengusaha pun akan merasakan dengan ya. 0,5% itu sendiri. Ya. Baik, Pak Kun, harapannya dengan Tapera ini sendiri? Gini, kan udah ditunda. Sebenarnya kita nggak perlu dulu. Harapannya udah ditunda, oke lah. Nanti Yeah. setelah tahun 2007 itu kita bicara lagi. Harapannya para buruh dan pekerja dan pengusaha itu udah insaf dan mau bayar. Karena itu kan demi masa depan. Kan udah ditunda Pak. Ya kan gitu. Jadi saat ini Kalau nggak ditunda kan lain lagi, tolak. Karena udah ditunda 3 tahun lagi, ya kita bersyukur gitu dulu. Ya kan itu harapan kami, Yeah. para buruh tenang, bekerja kembali, Yeah. pengusaha tenang, bekerja kembali, kan begitu Pak. Karena udah yakin itu ditunda, kan tidak apa-apa. Kalau saya begitu, cool down kita Pak. Baik. Kita nggak perlu ngotot-ngotot lagi, Yeah. karena udah ditunda 3 tahun kan. Ada waktu untuk membenahi ekonomi kita, ada waktu untuk membenahi pabrik-pabrik kita yang lagi bangkrut itu Pak. Kira-kira Baik. begitu. Ya, dari DPD RI ini tentunya ada harapan bahwa ini selalu berpikir positif ya, berpikir positif bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti apa, Pak Agung, dengan Tapera ini? Terima kasih. Luar biasa Niki.
harapan Tiang ke depan dengan ditundanya pelaksanaan TAPERA tahun 2007 pasti akan membuat pengusaha atau Pindo ke depan akan berpikir lebih bijak. Yang jelas program TAPERA dari pemerintah adalah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mendidik masyarakat bisa menabung, dan untuk juga biar masyarakat memiliki rumah, terutama yang belum memiliki rumah. Dan semoga ke depan dengan gejolak-gejolak yang sekarang ini karena tahunnya tahun politik yang sangat memanas, mungkin itu udah sebab daripada TAPERA ini bergejolak. Mungkin waktunya tidak tepat. Banyak yang menolak, yang menentang, dan semoga di tahun 2027 bisa menjadi produk yang sungguh-sungguh cantik. Terima kasih. Baik, Prof. Komunikasi, momentum, komunikasi, sosialisasi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Iya, karena apa yang dikatakan Pak Agung sebenarnya tujuannya mulia, agar semua bisa punya rumah kan itu. Betul, maruah dari TAPERA pun bayar bisa untuk punya, membantu rakyat. Iya, membantu rakyat. Cuma seperti yang saya katakan tadi, ya komunikasinya kurang, sosialisasinya kurang, momentum yang tidak tepat. Tahun politik, tahun ekonomi yang tidak begitu bagus. Mudah-mudahan politik kita akan landai di 2027 tepat penundaannya, lalu ekonomi kita bagus, booming, maka pasti tidak akan seperti sekarang ini kejadiannya. Jadi bisa dikatakan ini kebijakan ini perlu ditinjau kembali? Ya, Prof, perlu lihatnya? ditinjau kembali, Baik. karena penundaan pasti kan ada peninjauan. Baik, baik. Dan yang pastinya peninjauan kembali kebijakan TAPERA menjadi perdebatan yang hangat. Ya, dengan pertanyaan apakah akan ada perubahan dalam statusnya ataukah akan menggantung, maju kena, mundur kena. Saya Made Sukadan Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.